Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi, buat kali ini kita bakalan bahas materi untuk beban tak langsung di materi garis pengaruh dan untuk soalnya itu diminta untuk mencari GPRA, GPRB, GPDC, GPDD, GPDE, terus ada momen, terus diminta juga untuk cari momen maksimal di titik C, G, sama H. Nah, jadi yang pertama perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ada beberapa titik penting yang harus kita cari terlebih dahulu sebagai acuan ketika kita mau membuat eee, grafiknya nanti. Nah, di sini kan untuk tumpuan itu ada titik A sama titik B, terus ini sini ada overset di F. Tapi dalam bentuk beban tidak langsung. Artinya apa? Jadi beban 2,8 kN ini dia tidak dapat langsung disalurkan ke dalam batang sepanjang A, B, dan F ini. Jadi misalkan bebannya itu nanti dia bekerja di titik H atau di titik G, itu dia harus disalurkan terlebih dahulu, dibagi menjadi dua seperti ini. Nah, kecuali kalau misalkan bebannya itu dia langsung di titik D atau titik E, itu bisa dihitung langsung untuk perhitungannya. Nah, pertama cari dulu untuk GPRA. Seperti biasa, nilai gaya itu kita asumsikan dengan nilai satu. Nah, kalau di aku ya nyarinya, seperti yang teman-teman sudah tahu juga, untuk mencari GPRA itu kita tinjau dari titik B. Mata teman-teman semua itu ada di sini. Nah, yang pertama di titik A. Titik A itu dia jaraknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10 meter jaraknya ke B. Makanya RA dikali 10 terus dikurangi sama P kali 10. Karena dia P-nya itu bekerja di titik ini sama dengan 0, terus RA sama dengan 1. Lanjut, pindah ke titik H. Titik H itu masih RA di sini, kemudian ada bekerja gaya P sejauh 7 meter, maka dikali dengan 7. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk bentuk soal seperti ini, itu dia modelnya tipikal. Artinya, kurang lebih sebenarnya teman-teman sudah tahu bakal seperti apa grafiknya, karena pasti maksimal di titik A itu dia bakalan nilainya 1. Terus nanti di B dia 0 turun, pas di F dia minus. Nah, jadi udah bisa langsung tahu. Cuman untuk di ujian nanti, tolong tetap dibuat aja perhitungannya supaya lebih rinci dan meminimalkan kesalahan teman-teman dalam menghitung. Karena ini penting untuk mengetahui setiap titik-titik ini ya. Karena ini untuk jadi acuan teman-teman pas mau menggambar grafiknya nanti. Nah, ini semua titiknya kita hitung sampai ke titik C. Ini kalau untuk mencari GPRA tuh masih biasa ya, teman-teman. Masih tidak ada pembebanan yang secara tidak langsung ini. Nah, pembebanan yang tidak langsung ini bakalan kita pakai pas kita mau cari momennya nanti. Nah, ini sama sampai ke titik F, yaitu RA kali 10 tambah P kali 2 sama dengan 0, terus RA sama dengan minus 0,2. Nah, dapatlah nanti teman-teman itu grafiknya seperti ini. Atau kemarin pas aku asistensi juga ada yang mencari dengan perbandingan. Nah, itu juga boleh, nggak masalah. Asalkan teman-teman paham seperti apa cara mencarinya. Nah, setelah kita dapat semua nilai dari GPRA ini, nilai RA di titik-titik penting ini, kita plotkan ke dalam bentuk grafik. Nah, baru kita cari nilai gaya 2 dan 8 kilonewton ini pada masing-masing titik-titik penting ini. Kalau sudah dapat semua titik-titiknya ini, tinggal dikalikan aja kayak mencari GPRA biasa. Kayak yang pertama, RA 1 dikali 2 tambah 8 kali 0,8. Nah, satunya ini kan dia posisinya di titik A. Terus dia jarak 2 meter, itu ada 8 kilonewton. 8 kilonewton itu dia posisinya ada di sini, 0,8. Nah, terus dicari sampai ke titik F. Sama perhitungannya, tidak ada yang berbeda. Nah, kita lanjut aja ya. Terus di GPRB sama perhitungannya tetap seperti biasa. Nah, cuman acuannya itu berubah menjadi sigma MA sama dengan 0. Kalau tadi di GPRA itu sigma MB sama dengan 0. Tetap seperti biasa perhitungannya. Nah, karena ini juga aku udah bilang bentuk grafiknya itu tipikal, jadi bisa diketahui secara langsung bentuknya itu bakalan seperti ini. Dia maksimal itu di titik F. Karena kan kita meninjau di titik B. Di sini. Titik B di sini. RA dia positif ke atas. Arahnya searah jarum jam. Nah, itu dikali sama 10. Terus, pas di sini ada beban, dia positif lagi. Nah, makanya dia jadi ditambah.
dan eh, gaya terbesarnya itu justru di titik F. Berbeda dengan di A yang sebesar 1 tadi itu malah di titik A-nya. Nah, kalau udah dapet semua perbandingannya ini, baru kita cari lagi untuk gaya 2 dan 8 kilonewtonnya per titik dimasukkan. Setiap perpindahan 2 meternya itu. Nah, kayak gini. Di titik A itu ada 2 kilonewton, terus dia dikali 8 kali 0,2 karena naik di sini kan. Harusnya di sini nih gambar salah gambar. Nah, terus pindah lagi. Kalau ini aku kayaknya nyari per 1 meter ya. Ini karena 0,1 sama 0,3. Karena kan ini kenaikannya dia konstan kan. Per 0,1 terus sampai ke F sampai 1,2. Nah, terus dicari sampai titik ke 11. Di dapatnya itu 11,6 kalau yang maksimalnya. Nah, sekarang kita mencari GPDC. GPDC itu sebenarnya kurang lebih kayak teman-teman mau nyari eh, pas di MS1 itu SFD. Nah, bedanya apa? Cukup ambil titik-titik pentingnya aja sama tinjauan kita itu mau di mana. Kalau GPDC berarti cukup tinjau di GPD di titik C aja. Nah, yang penting itu kan ada di tumpuan A, tumpuan B sama di F, titik akhirnya kan. Selebihnya itu sama. Nah, jadi yang pertama di titik A dulu cari ini kan sama ya kayak mengurangkan gaya sama si P-nya ini. P-nya itu kita anggap satu nilainya. RA ini nilainya diambil dari mana, Mbak? Itu diambil dari nilai yang ada di sini. Nih, dari grafik ini. Ketika RA di posisi A, itu nilai kan adalah satu. Nah, makanya pas di GPDC itu juga satu dikurangin sama satu. Karena P itu konstan nilainya P sama dengan satu. Nah, terus pindah ke C. RA dikurang P sama dengan 0,6 dikurangi satu sama minus 0,4. Nah, jadi sebenarnya totalan untuk titik yang mencari gaya lintang gaya D-nya ini itu adalah satu karena kalau kita abaikan si nilai negatifnya ini 0,6 dan juga 0,4 itu nilainya sama dengan satu. Nah, jadi yang terpengaruh itu hanya sepanjang sampai titik tinjauan kita aja di titik C. Selebihnya dari C sampai ke F itu tetap sama kayak grafiknya si A. Karena yang kita jadikan acuan itu adalah grafik GPRA. Nah, lanjut ke GPDD. GPDD sama, tetap mencari titik A, RA kurang P sama dengan satu kurang satu. Kemudian di titik C, itu RA kurang P sama dengan 0,6 kurangi satu dapatnya 0,4. Masih lanjut sampai ke titik D. Titik D itu dia nilainya 0,4 di GPRA terus dikurangi sama P1 dapatnya minus 0,6. 0,4 sama minus 0,6 juga nilainya ini adalah 1. Sampai ke F. Ini sama, tidak terpengaruh. Karena gayanya cuma sebatas titik D aja. Nah, kalau untuk momen maksimal ya, tadi ini kelewat ya. Maaf. Ini dicari dengan kita perhatikan. Gayanya itu kan dia ini 2 kilonewton sama 8 kilonewton di kanan dengan jarak 2 meter. Gaya itu kita lihat kira-kira yang paling maksimal itu di titik apa? Yang mempunyai nilai paling tinggi. Nah, kalau tinjauannya seperti ini, seharusnya kan dia seperti ini, yang paling maksimal. Makanya 8,06 dikali 2 kali 0,2. Nah, di sini juga sama. 8 kali 0,4 dikurangi sama 2 kali 0,4. Hasilnya itu nanti dapat 2,4. Gitu. Tergantung posisi. Terus kita lanjut ke GPDG. Masih sama, cuman yang berbeda itu adalah tinjauannya itu ada di titik G, di mana posisi G itu dia kalau di gerbernya itu tidak langsung terbebani ya. Jadi posisinya dia di sini. Nah, ini titik C, ini titik D. Jadi gayanya itu yang awalnya satu itu harus dipecah dulu menjadi setengah. Jadi ke sini setengah, ke sini juga setengah. Nah, makanya pas mencari RA di titik C, dia jadi ada tambahan ya nggak bisa langsung di G ini. Ini G kan.
Ini ada tambahan di C. RA kurang P sama dengan minus 0,6 dikurangi 1 sama dengan 0,4. Minus 0,4. Terus ada titik G. Nah, RA-nya ubah dulu jadi setengah. Kalian dapat 0,5 dikurangi sama 0,5. Si P-nya yang berubah ya. Sama dengan 0. Nah, terus di D itu kan tidak terpengaruh. Naik lagi jadi 0,4. Sesuai sama grafik awal GPRA. Sekarang kita cari momen. Kalau momen, ingat, itu adalah gaya dikalikan jarak. Nah, sekarang GPMC berarti acuan kita itu adalah di titik C. Yang perlu dicari itu cukup di titik penting aja. Nah, di A, di C, kita lihat atau di gini aja ya. Bentar. Nah, biar enak gini. Nah, titik C itu dia posisinya di sini. Sebentar, kok susah ya? Kok bisa untuk coretan? Ya udah nggak apa-apa. Di C itu dia di sini. Berarti mata kita itu perhatikan yang ada di titik C ini. Berarti dari RA kalikan ke C, terus posisi P juga di sini. Maka dari RA kali 4 dikurangin P kali 4. Karena posisi kita di C, mencari momen di C. Terus pindah ke titik C di sini. RA dia tetap dikali sama jaraknya 4. Cuman apa? Nilai RA-nya berubah. Dia pakai 0,6 karena dia posisinya dia di sini. Di sini. Nih, maaf. Nah, sesuai sama tinjauannya itu yang mana? Kalau di C berarti dia pakai 0,6. Terus misalkan dia di D itu 0,4. Pakai 0,4. Nah, sesuai sama grafik si GPRA kita. Kalau sudah dapat semua, tinggal nanti digambar kayak gini. Mungkin dari teman-teman harusnya udah jelas ya dengan apa yang aku tulis di sini. Semoga bisa dimengerti ya. Karena udah gamblang juga tak jelasin di sini seperti apa cara ngitungnya. Terus tinggal lanjut lagi. Yang agak tricky itu sebenarnya di GPMG sama si GPMH. Karena apa? Posisi GPMG itu dia di tengah. Terus si H dia juga di tengah. Nah, tetap seperti biasa nyarinya. Cuman yang bikin beda itu pas mencari di G tadi. Di mana posisi G itu tidak langsung dibebankan sehingga harus dipecah dulu. RA di posisi G itu nilainya 0,5. Nah, nilai P itu juga mengalami reduksi. Jadi, dia jadinya ke sini. Setengah-setengah kan. Makanya si MG ini nilainya dia RA dikali sama 0,5 jaraknya ke titik G dari A ke G. Terus untuk beban P-nya itu dia terurai ke sini. Makanya dikali 1. Karena jaraknya dia 1. Sedangkan bebannya cuma setengah yang ada di titik C ini. Maka dapat nilainya 2. Nah, tapi kalau teman-teman bandingkan dengan perhitungan kita langsung, apabila bentuk batang ini dia bukan merupakan batang tidak langsung alias cuman batang biasa aja yang bentuknya itu gak ada pias-piasnya ini. Nah, beban yang bekerja di titik G itu nilainya bisa mencapai 2,5. Makanya aku bikin di sini dia kalau misalkan nilainya langsung. Tapi yang benar itu kita pakai yang tak langsung ini. Cuman kalau mau ditulis nanti pas ujian gak apa-apa, dipakai aja. Digambar malah lebih bagus, lebih lengkap jadinya. Cuman kayak ada perbandingan gitu loh. Nah, jadi kan grafik yang dipakai itu berarti eh cuman ini kan, ini. Nah, dari grafik inilah nanti kalian cari posisi maksimalnya di mana. Nah, kalau ini kan kelihatan nih, bisa, oh, yang paling besar tuh nilainya di 2. Berarti bebannya itu nanti dikalikan di jarak yang ini. Sini, sama di sini. Tuh. Terus di GPMH juga sama. eh Kalian tinjau aja sampai titik H. Cukup ditinggal sampai titik H aja.
Selebihnya itu dia bakalan bentuk gaya yang bekerja itu sama, sama. Itu kalau GPDH ya, ini kalau GPM tetap dihitung, tetap harus dihitung. Nah, titik. Kayak RA kali P, RA itu berapa nilainya 1 kali jarak ke titik H. Titik H itu jarak dari A itu udah 3, makanya masuk ke sini 3. P juga kali 3, dapatnya 0. Terus pas ke GPMH di titik I, masih sama RA kali 3, tapi nilai RA berubah jadi 0,8 karena posisinya di I. Lihat, cari di sini posisi I itu dia di berapa kalau di grafik GPRA. Nilainya 0,8. Nah, kalikan sama P kali jarak. Jarak P ke titik H itu dari eh pindahkan jadi ke I di sini. Sini ke sini jaraknya 1 gitu. Terus sampai dicari sampai ke titik F di sini. Nih, nilainya. Nah, sama sama aja untuk cari nilai maksimalnya itu dilihat dari grafik ini yang paling memungkinkan maksimal nilainya sudah pasti di titik 1,4 sama 1,8. Sedangkan nilai 2,1 ini dia adalah eh, kalau misalkan bebannya langsung. Nah, kalau bebannya langsung itu dia sampai 2,1. Sedangkan kalau bebannya tidak langsung yang kita kerjakan sekarang itu dia cuman titiknya itu ada di 1,6 gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat yang bisa aku sampaikan untuk kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi buat materi selanjutnya. Terima kasih.